Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat menghadiri kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif ya. Alhamdulillah, walaupun secara daring kita dapat menghadiri dan tentunya dapat berdiskusi lagi ya dalam suasana santai, rekan-rekan bisa sambil santai saja ya. Dan tentunya saya harapkan untuk berpartisipasi dalam proses perkuliahan ini. Setidaknya rekan-rekan dapat menyalakan kamera supaya saya dapat memastikan bahwa apa yang saya sampaikan itu setidaknya didengar gitu ya. Didengar dan juga tentunya bermanfaat ya. Nah, itu ya yang kemudian nanti dapat diaplikasikan dalam penelitian atau dapat dipraktekkan dalam penelitian kita ya, dalam penelitian Anda tentunya nanti untuk tugas akhir ataupun penelitian-penelitian lainnya di dalam perkuliahan atau bahkan bermanfaat nantinya untuk eh, di pekerjaan atau di momen-momen lain yang membutuhkan berpikir secara sistematis dan berbasis kepada studi lapangan atau studi-studi kualitatif tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, saya harapkan ya yang nanti saya akan memberikan apresiasi tersendiri bagi yang menyalakan kamera ataupun atau bahkan yang me- memberikan apresiasi dalam bentuk pertanyaan atau mempresentasikan progres penelitiannya ya, progres penelitiannya ataupun pembuatan eh, outline penelitian mulai dari topik masalah, kemudian kemudian juga perumusan masalah, latar belakang masalah, perumusan dan manfaat tujuan dari penelitian kita. Ya, setidaknya itu dulu ya untuk nanti di pertemuan selanjutnya saya harapkan juga sudah mencapai kepada tinjauan teoritik, tinjauan pustaka. Biasanya nama nama subbabnya itu, nama subbabnya itu tinjauan pustaka biasanya. Ya, itu salah satu hal penting di dalam pembuatan proposal penelitian Anda nantinya. Nah, untuk malam ini coba saya secara singkat akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Kalau dalam penelitian, kalau kajian sebelumnya, saya menjelaskan mengenai topik dan latar belakang masalah dalam penelitian. Nah, untuk kajian sekarang, saya memberikan informasi mengenai rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu gitu. Apa yang dimaksud gitu ya? Apa yang dimaksud dengan perumusan masalah? Jadi perumusan masalah itu merupakan pengkerucutan persoalan-persoalan yang terkandung di dalam pernyataan latar belakang penelitian. Jadi dalam latar belakang penelitian kita, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita kan mengungkapkan masalah ya, baik masalah yang sifatnya itu masalah real di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun juga masalah dalam persoalan gap teoritik gitu ya. Gap teoritik itu
eh, pembacaan rekan-rekan terkait dengan gap antara teori yang sudah diketahui atau teori politik yang sudah diketahui dengan realitas politik di sekitar kita. Ini kok teorinya begini, ternyata ada temuan ataupun fenomena atau kasus ya, baik fenomena ataupun kasus yang ternyata ini perlu penjelasan secara komprehensif di dalam penelitian kita. Ataukah misalnya teori itu mengalami keterbatasan ataupun tidak berlaku di satu tempat tertentu. Nah, kemudian dari latar belakang itu kita membuat rumusan-rumusan masalah ya dengan mengkerucutkan persoalan-persoalan tadi untuk dijawab dalam penelitian kita nantinya. Jadi perumusan masalah itu nanti akan kita jawab di dalam analisis penelitian yang berbasis kepada data yang kita dapatkan gitu ya. Yang berbasis kepada data yang kita dapatkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, rumusan masalah itu apakah harus dibuat dalam bentuk pertanyaan atau seperti apa? Nah, biasanya perumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian misalnya bagaimanakah pertanyaannya. Tapi juga kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat bukan pertanyaan gitu. Boleh juga, tidak masalah ya, boleh juga. Jadi sebenarnya tidak mesti pertanyaan gitu ya. Makanya namanya itu sebetulnya rumusan ya, lebih kepada rumusan persoalan. Tapi yang jelas di dalam kalimat tersebut harus menunjukkan satu pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif di dalam penelitian kita tentunya di dalam analisis yang kemudian nanti akan lebih dikerucutkan lagi di dalam kesimpulan penelitian ya di dalam kesimpulan penelitian tuh rekan-rekan itu rumusan masalah ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan rumusan masalah kadang-kadang dimulai dengan pernyataan masalah atau masalah-masalah yang diangkat ya. Itu kadang-kadang dimulai dengan pernyataan-pernyataan masalah tertentu. Fokus persoalan bisa diungkapkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini ya. Jadi, rekan-rekan dalam membuat perumusan masalah itu dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif biasanya dapat menggunakan pertanyaan apakah ya ini untuk pendekatan yang deskriptif biasanya dengan menggunakan pertanyaan apakah atau yang lebih eksplanatif lagi mengapa, kenapa atau bagaimana ya atau bagaimanakah gitu. Nah, ini ciri khasnya eh, cara merumuskan masalah dalam penelitian. Nah, untuk memperoleh fokus pada dalam penelitian, ya, itu diupayakan untuk fokus kepada pertanyaan atau pernyataan pokok. Nah, pertanyaan tersebut kemudian disusul dapat juga disusul dengan pertanyaan-pertanyaan penajaman atau pemfokusan. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tergambarkan ruang lingkup dari penelitian yang Anda eh, teliti itu gitu. Misalnya ada juga sih yang bertanya, Pak, apakah boleh nggak dalam penelitian itu, misalnya kita membuat perumusan masalah utamanya, yang kemudian itu dikerucutkan kembali di dalam eh, perumusan-perumusan unitnya, perumusan A, B.
C misalnya. Boleh-boleh saja. Ataupun tidak juga tidak apa-apa ya. Misalnya mau langsung saja ke dalam bentuk pertanyaan misalnya. Bagaimana bagaimanakah persepsi kiai dalam politik di pesantren mana? Bagaimanakah gitu? Bagaimanakah persepsi politik kiai di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya? Nah, tahun berapa misalnya? Atau masa kepengurusan siapa? Kalau mau dibatasi waktunya ya. Nah, itu bagaimanakah? Bagaimanakah budaya politik masyarakat adat Kampung Naga ya dalam pemilihan presiden tahun 2024 misalnya? Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 misalnya? Nah, itu ya contohnya seperti itu. Jadi dibuat dalam bentuk pertanyaan itu untuk memudahkan. Ya, kadangkala sih ada dalam bentuk anak pertanyaan dibuat ada pertanyaan besarnya, ada pertanyaan jenderal, kemudian dikerucutkan ada pertanyaan-pertanyaan cabangnya. Itu boleh silakan saja lah, tidak masalah saya kira. Yang penting pertanyaan itu jelas nanti untuk dipecahkan, untuk kemudian dianalisis ya di dalam analisis penelitian dan nanti dibuat kesimpulan dalam kesimpulan penelitian gitu. Itu rekan-rekan, ada pertanyaan sampai sini? Saya menyapa dulu siapa eh mana ini tidak ada yang on cam ini. Mendengarkan gak nih suara saya? Mendengarkan Bapak. Ya, itu ya kalau tentang perumusan masalah. Jadi biasanya setelah latar belakang masalah itu ada perumusan masalah. Nah, sekarang siapa yang akan dibahas penelitiannya? Saya nanti akan menyediakan link dalam Google Doc ya untuk diisi oleh rekan-rekan untuk melaporkan hasil hasil latihannya, hasil latihannya. Silakan ada yang mau dibahas eh, praktek dari hasil rumusan masalah ataupun latar belakang masalah, topik masalahnya selain yang sudah dibahas kemarin ya. Harus dibahas masalahnya, kalau tidak dibahas nanti tidak jelas gitu. Ya, mungkin akan saya bantu rekan-rekan mengarahkan. Silakan, siapa? Atau yang sudah bikin siapa? Coba. Yang sudah bikin. Silakan. Saya tunggu saja yang mau menyampaikan karena harus praktek ya. Seperti ini itu sebenarnya kalau slide-slide begini bisa dibaca gitu lah yang begini-begini mah. Nah, cuman yang paling utama itu harus sambil praktek. Jadi percuma kalau kalau penelitian mah, metode penelitian itu kalau hanya sekedar disampaikan dalam bentuk ceramah gitu ya. Itu percuma, kayak belajar mobil, kayak belajar sepeda, tahu teori, tapi tetap kalau nggak praktek sulit gitu. Makanya saya harus tahu teman-teman itu berproses. Sebenarnya kalau saya dulu atau dalam mata kuliah metodologi politik nanti itu sebetulnya kalau materi itu cuman pertemuan satu dua saja sebetulnya. Pertemuan satu dua nanti pertemuan tiga empatnya itu sudah praktek langsung praktek bikin proposal dilaporkan tiap minggu jadi tidak masuk tiap minggu juga kuliahnya itu jadi cukup dengan saya memastikan bahwa teman-teman ada praktek gitu itu sebenarnya sudah cukup makanya nanti kalau di metodologi politik itu model kuliahnya itu 80% praktek 20% teori gitu ya.
Nah, coba saja di-share sekarang siapa yang sudah bikin. Ya, siapa saja lah. Kalau hal-hal seperti ini sudah bisa dibaca sebenarnya di slide ini. Nah, cuman kan harus dijelaskan dan harus harus mengalami gitu ya. Misalnya kemarin Anda boleh juga share pengalaman dalam membuat latar belakang masalah gimana kesulitannya supaya saya bisa bantu karena harus mengalami menulis itu gimana sulitnya. Atau mungkin bagi sebagian besar orang juga ada yang mengatakan mudah katanya nulis itu kalau yang biasa gitu. Karena ini praktek menulis juga ya, praktek menulis, praktek juga menuangkan ide gagasan gitu dalam tulisan kita. Bapak izin, Ya, siapa ini? Aisyah. Ya, boleh Aisyah. Silakan Aisyah. Mau eh membahas ya? Membahas ini ya, proposalnya. ya, Ya, eh, silakan. untuk proposalnya tuh saya ada dua topik Pak Ya, yang eh, pengen saya tulis di proposal. Yang pertama itu intervensi negara dan implementasi kebijakan harga eceran tertinggi terhadap harga bahan pokok di Kabupaten Ciamis. Studinya studi minyak goreng di pasar Sindangkasih karena eh, yang saya tahu gitu Pak di pemerintah tuh membuat kebijakan eh, ada undang-undangnya, undang-undang mengenai harga eceran tertinggi ini Pak. ya. Lalu eh, ternyata kan harga eceran tertinggi ini tuh Di harusnya pasar mana itu ya, Aisyah? Di di pasar mana pa- studinya? di Pasar Sindangkasih Pak di Kabupaten Ciamis. Cikoneng ya? Ya, Ya, boleh, boleh. Silakan. Lanjutkan. karena yang saya lihat gitu Pak di dalam kasus ini tuh ada kan udah ditentukan ya oleh pemerintah bahwa eh, minyak itu harganya se ya 15.000 sekian. Dan kenyataannya tuh di pasaran tuh masih banyak penjual yang memang menjualnya tuh lebih dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Jadi saya tuh kayak pengen tahu gitu, kenapa sih bukan pemerintah penjual tuh bisa eh, menjual harga minyak goreng itu sendiri lebih dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah memang si penjual ini tuh tidak mengetahui bahwa adanya peraturan mengenai harga eceran tertinggi ini, atau memang ada permainan di dalamnya gitu Pak, di distribusinya sebelum oleh penjual diecerkan ke pembeli di pasar gitu. Baik, itu yang pertama ya. Ya, Ya, kalau yang em, alternatifnya. alternatif lainnya itu sebentar Pak. Ya, silakan. Santai aja, tidak apa-apa. Hmm. Kalau yang satu ini, yang nomor satu sudah mulai dikerjakan atau ini baru? Atau sebelumnya pernah bikin penelitian atau tulisan tentang ini? Atau baru, sama sekali baru? Yang eh intervensi pasar? Baru, Baru ya? ya. Ini untuk ininya rencananya eh, dari kapan sampai kapan dibatasi tidak? Hmm, enggak sih Atau Pak. tidak dibatasi? Iya, Waktunya tidak dibatasi? iya, Belum gitu ya, belum dibatasi ya. iya belum. Hmm, baik. Kalau Oke. untuk yang satunya lagi,
ada di pengaruh media sosial X terhadap partisipasi politik pemilih pemula, studinya K-popers di Tasikmalaya. Pengaruh media sosial apa? X. X terhadap partisipasi politik pemilih pemula, studi K-popers di Tasikmalaya. Partisipasi politik masyarakat pemula ya, pemilih pemula. Iya, pemilih pemula. Studi di Di K-popers Tasikmalaya di komunitas pecinta Korea, Pak. pecinta Korea ya. Ya, Baik. Gimana itu? jadi kan eh, melihat gitu banyaknya eh, pecinta idol Korea ini tuh aktif dalam media sosial X, bahkan mereka juga aktif sebagai relawan-relawan, relawan-relawan dalam konteks politik ya, Pak. Jadi Ya, saya ingin tahu gitu seberapa besar sih pengaruh mereka untuk ada rasa partisipasi kepada politik, apalagi mer- mereka pemilih pemula gitu. Karena kebanyakan juga teman-teman saya pemilih pemula di baik. tahun 2024 kemarin. Berarti yang suka K-pop rata-rata pemilih pemula ya, masih muda-muda, Iya banyak remaja-remaja Pak, gitu ya, banyak. remaja menuju dewasa mungkin ya. Ya, Ini di Tasikmalaya ya. Oh, di Tasikmalaya ya itu ada komunitasnya K-pop tuh ya. ada. Iya, iya. Dan mereka rata-rata aktif di media sosial. Iya aktif. Terutama di media sosial X Pak, karena mungkin di media sosial X itu eh, tidak terbatas ya Pak. Kayak postingan-postingan seperti kemarin tentang demo yang mana kayak di TikTok atau di Instagram tuh banyak di take down, tapi di X ini tuh bebas gitu Hmm. di-upload. Dan eh, K-popers ini tuh menyuarakan gitu Pak tentang demo kemarin juga. Menarik juga ya, itu media sosial X ya namanya. Iya, Oh, jadi iya itu dulunya itu ya Twitter. dulunya Twitter ya. Iya, Sekarang berubah nama menjadi X. X ya. Iya. Oh, dia ya ya. Baik, menarik ya. Nah, oke, terus masih. Udah Pak. Oke. Baik ya, terima kasih atas sharing rencana penelitiannya Aisyah Rahmani ya. Iya. Coba saya bahas dulu, eh, mungkin dapat sedikit besarnya nanti dapat membantu. Jadi kalau secara teknis sebenarnya saya nanti akan, saya berkomitmen ya, saya sudah berkoordinasi juga dengan pihak terkait dalam skripsi. Tentunya dalam hal ini adalah yang punya kebijakan skripsi, yaitu ketua jurusan ataupun dengan pembimbing nantinya. Jadi eh, s- kita tim, kebetulan metode penelitian kualitatif ini saya ketua timnya dengan Bu Wiwi, anggota tim dan Pak Taufik. Kemudian juga nanti dilanjut dengan metodologi politik. Nanti ini akan dilakukan secara akseleratif untuk mendorong mahasiswa yang memang sudah dari sejak dini berniat konsen ke skripsi. Sehingga skripsi itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Jadi akan sangat dimungkinkan nanti ini bisa selesai dalam jangka waktu 3,5 tahun. Rekan-rekan itu nanti. Dan sedang dibuat SOP-nya ini, Standar Operating Prosedurnya. Jadi supaya nanti membantu juga secara teknis ini Mam ya, secara aplikasi nanti membantu rekan-rekan memudahkan. Jadi tidak usah pusing-pusing gitu. Nah, ini paling tidak Aisyah sudah setar nih dengan dua wacana ini ya, dengan dua rencana penelitian. Yang pertama ya misalnya tentang
intervensi negara dalam konteks pasar ya, intervensi pasar ya mungkin. Dan itu kewajiban negara sebenarnya, kewajiban negara dalam konteks terjadi ketidak eh, apa namanya itu ketidakstabilan pasar ya, ketidakstabilan pasar. Menurut saya ini tema yang sangat menarik yang terkait dengan eh, apakah itu nanti studinya ke implementasi kebijakan misalnya ya. Misalnya ini kan kebijakan publik ya yang terkait dengan harga-harga eh, 9 bahan pokok biasanya kalau yang dikenalnya itu 9 bahan pokok dan juga harga lain yang terkait dengan kebutuhan langsung publik seperti minyak gitu ya ataupun bahan bakar gitu itu kan langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakannya biasanya pemerintah memiliki kebijakan khusus terkait dengan ini gitu. Dan tentunya apa namanya itu harga yang dibuat ataupun harga yang dipatok di pasar itu tidak boleh melebihi gitu ya, tidak boleh melebihi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah gitu tentunya. Nah, namun tadi disampaikan oleh Aisyah bahwa kenyataannya di studi kasus di Pasar Sindang Kasih Cikoneng, Kabupaten Ciamis ini ada kasus-kasus di mana mereka menentukan harga di atas harga pasaran gitu ya, kira-kira begitu. Dan memang juga ini menjadi problem tersendiri harga 9 bahan pokok ini karena ini terkait dengan kebutuhan publik. Kadangkala ketika misalnya ketersediaan di pasar itu terbatas, maka dengan seenaknya biasanya pelaku pasar itu atau pengusaha-pengusaha di pasar itu menaikkan harga di luar harga normal gitu atau di luar harga yang ditentukan ya. Nah, apakah itu terjadi karena ketidaktahuan mereka atau ada kepentingan politik lain gitu? Mungkin begitu ya kira-kira ya. Kira-kira ya saya ingin berusaha menangkap maksud Iya, dari yang disampaikan Aisyah. Kira-kira begitu iya, nggak? Atau saya iya salah? seperti itu Pak. Karena kan Hmm. dari harga eceran tertinggi ini tuh kayak eh oh di sini tuh Misalnya kan contohnya misalnya contohnya di sini harga minyak ya, studi ya harga minyak goreng ya. harga minyak goreng karena Hmm. eh, pemerintah tuh bertujuan mengadakan peraturan harga eceran tertinggi ini tuh kan biar tidak adanya ketimpangan pembeli terus daya beli itu tidak menurun gitu Pak. Ya, ya, cuman nanti juga ini ada beberapa hal ya yang terkait dengan fokusnya. Misalnya kalau studi kasus minyak goreng itu juga apakah minyak goreng yang curah atau minyak goreng seperti apa gitu? Ya, Aisyah. Kemasan Pak yang Oh, minyak kemasan. kita itu Oh, kemasan ya, ya kemasan. Jadi kalau kemasan itu sudah dibuat sudah dipaket, dibungkus gitu ya, dibungkus atau iya sudah apa namanya, sudah dikemas gitu ya, sudah dikemas sedemikian rupa ya. Nah itu memang harusnya ada standar harga kalau itu mah biasanya ada standar I- harga. iya Cuman yang menjadi persoalan itu apakah itu ketidaktahuan masyarakat di sana atau mungkin ini ada permainan pasar yang melibatkan pejabat-pejabat atau kepentingan pengusaha ya, iya betul. kepentingan-kepentingan pengusaha gitu. Nah, itu menarik saya kira eh, ini kapan ininya terjadinya harga itu? Apakah sering terjadi ataukah sekarang sedang terjadi atau pernah terjadi gitu? Sering terjadi, Pak, karena Oh, sering kebetulan terjadi. ibu saya juga kan jualan di pasar ya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Terus Nggak, hmm. melihat dari harga eceran tertinggi dengan harga di pasar tuh beda harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk eceran dan Ya, dengan harga yang terjadi di pasar beda. ya, baik.
Ini saya kira nanti dapat difokuskan ya Aisyah, misalnya apakah studinya mau fokus kepada secara secara umum sebenarnya ini bisa saja nanti studinya itu kebijakan publik ya atau public policy ya, public policy dengan subspesialisasi apakah kalau ini jelas ke implementasi kebijakannya, implementasi kebijakan. Misalnya implementasi kebijakan peraturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi gitu ya. Eh, Studi kasus tentang eh, apa namanya harga minyak goreng yang melambung di pasar Sindang Kasih Ciamis kurun waktu misalnya kalau mau dibatasi ya kalau ingin mempermudah kurun waktu tahun 2023 sampai 2025 misalnya ini untuk mempermudah saja sih sebenarnya atau kalau ingin dari 2020 sampai 2025 boleh kalau ini ada polanya biasanya ada polanya naik turun lagi stabil naik lagi kadangkala itu juga kan permainan pengusaha ataupun mereka-mereka yang berkepentingan lah dalam hal ini. Nah, padahal biasanya harga-harga seperti ini itu ada ketentuannya biasanya di peraturan ataupun peraturan menteri biasanya. Peraturan Menteri Perdagangan. Ya, saya cuman lupa ya peraturannya mungkin Aisyah lebih tahu ya. Lebih tahu peraturan menteri nomor berapa gitu tentang Ada Pak, ada ya. dibahas di Hmm. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Oh, tentang perdagangan ya. Ya, Nah, di biasanya itu pasal juga 26 ayat 3. nah, baik ya. Itu ada harga eceran tertinggi ya. Ya, Maksimal gitu ya. Nah, kalau melebihi harga eceran tertinggi itu sudah melanggar kan ya? ya. Harusnya sudah melanggar dan perlu ada sanksi gitu harusnya. Perlu ada sanksi. Jadi menurut saya ini menarik ya, lebih kepada misalnya implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang harga eceran tertinggi. Misalnya kalau ke pasal berapa itu? Pasal 26. Pasal 3 Pasal ayat pasal 26 ayat 3. pasal 26 ayat 3 ya. Nah, Sama misalnya juga Pak, ini Hmm. tuh ada di Peraturan Menteri Perdagangan juga Nah nomor itu 11 Hmm. tahun 2022. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 ya, tahun dua Ya, ribu dua puluh tiga. 22. Nah, itu biasa Dua, tahun 2022. ya, Biasanya itu petunjuk operasionalnya, petunjuk ya. operasional dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Nah, saya kira bisa saja kalau begini, misalnya langsung saja implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 tahun 2022 ya tentang harga eceran tertinggi di Pasar Sindang Kasih Cikoneng Ciamis kurun waktu 2022 sampai 2025. Ini contoh saja ya. Ini contoh nanti mungkin Aisyah lebih tahu lah, lebih tahu tentang di lapangannya kenapa harus tahun 2022 sampai 2025 atau dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Saya kan tidak tahu ya, kasusnya saya tidak tahu di Ciamis seperti apa. Jadi itu setiap sekup itu harus ada penjelasan. Misalnya kenapa harus dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Misalnya kan itu akan terlihat ya, akan terlihat fluktuasinya, fluktuasi kenaikannya. Misalnya standar lagi. Karena itu terkait dengan para pialang biasanya, para pemain itu, para pemain harga, para pemain pasar itu, mereka itu gitu. Dan itu kadangkala eh, harusnya ditindak, tapi mereka itu dengan bebas karena kerjasama juga kadangkala dengan penegak hukum juga, ya, dengan penegak hukum gitu. Nah, jadi saya kira ini bisa saja ya ke implementasi kebijakannya, implementasi kebijakan. Nah, biasanya kalau implementasi kebijakan itu langsung ditunjuk saja undang-undangnya. Apakah mau konsen ke undang-undangnya atau ke peraturan Menteri Perdagangannya. Bagus, ini saya kira menarik ya. Ini eh, walaupun studinya tidak aneh dalam studi politik banyak gitu yang seperti ini, tapi kasusnya unik. Kasusnya unik karena terkait dengan sesuatu yang jarang dikaji dalam studi politik.
Padahal ini studi politik jelas, studi politik karena ini terkait dengan implementasi kebijakan publik. Nah, kalau sudah nanti bisa diceritakan di dalam analisis itu bisa dibumbui dengan studi politik gitulah untuk membedakan dengan studi administrasi negara ya atau studi administrasi publik. Misalnya bagaimana peran pengusaha dalam memainkan isu ini gitu ya, sehingga ini terkadang-kadang kala di masyarakat menjadi satu kesulitan tersendiri ataupun sulit dibendung gitu. Di sisi lain masyarakat kan kadang kala jarang juga mempermasalahkan hal ini karena gak mau ribet juga gitu ya, gak mau ribet juga mereka lah. Kalau misalnya lebih mahal sedikit sih dari harga pasar, kadang kala kan kita gak mau ribet ya, ambil aja gitu. Nah, tapi kan itu melanggar sesungguhnya. Jadi sudah menjadi kayak lingkaran setan gitu di masyarakat itu, persoalan fluktuasi harga yang tanpa aturan itu menjadi problem tersendiri gitu. Nah, kalau saya sih harapkan nanti Aisyah itu bisa lebih menggali lagi bagaimana permainan politiknya di sana gitu. Saya juga tidak yakin yang para anggota DPR yang juga tahu tentang ini, yang harusnya mereka melakukan operasi pasar dengan pemerintah setempat, dengan eksekutif, bupati dalam hal ini, apakah mereka tidak paham tentang ini gitu? Ya kadang-kala mah saling melindungi hal itu teh. Nah, cuman nanti dia tentunya agak agak kalau hal-hal yang terkait dengan negatif itu, dengan dengan apa namanya melihat kebobrokan dalam pemerintahan itu memang sering menantang gitu. Penelitiannya itu sering menantangnya itu karena tidak mudah untuk mendapatkan data gitu. Kadangkala nanti kita kan pasti kalau berbicara tentang operasi pasar, ini datanya akan kita ambil dari beberapa pihak gitu ya. Termasuk pemerintah kita akan tanya. Nah, pemerintah tuh jarang terbuka tentang hal ini gitu. Dan nanti saya ke depan juga akan dijelaskan tentang trik-trik dalam eh, apa namanya mendapatkan data di lapangan. Jadi kadangkala ketika kita mendapatkan data di lapangan itu perlu stimulan-stimulan tertentu tanpa juga membuat mereka yang menjadi informan kita itu tersinggung gitu. Bagaimana caranya kita mendapatkan data tapi mereka tidak merasa tersinggung? Pasti bupati itu mereka akan hati-hati. Bupati atau pemerintah lah ya. Pemerintah mungkin nanti diwakili oleh mungkin dinas perdagangan atau apa ya? Ada apa dinas apa biasanya yang terkait dengan ini? Dinas yang terkait dengan ini dinas apa ya? Perdagangan apa apa ya? Di bawah Iya, kementerian. dinas perdagangan, Hmm. dinas koperasi Nah itu. juga. Hmm. Jadi mereka biasanya terkait dengan itu akan tertutup gitu datanya itu. Itu nanti tantangannya mungkin untuk Aisyah nanti ketika di lapangan memang tidak semudah kita. Kadang-kala mereka menghindar, pengalaman saya sih ya. Pengalaman saya itu mereka tuh menghindar atau bahkan mempersulit izin gitu. Nah, tapi biasanya nanti kita juga akan dapat informasi yang lebih akurat itu dari pihak-pihak masyarakat sipil. Mungkin saja para pemerhati ekonomi ataupun akademisi, mungkin ya kalau di sana ada Universitas Galuh mungkin ya, yang Fakultas Ekonomi, yang dapat kita juga mintai mintai pendapatnya mengenai eh, operasi pasar ataupun mengenai harga eceran tertinggi yang sering dilanggar oleh para pelaku ekonomi, masuk para pengusaha gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Atau misalnya ke hal yang lain mengenai eh, kepentingan stakeholder terkaitnya, tidak ke kebijakan publiknya. Jadi lebih kepada eh, kepentingan politik, interest interest group dan apa namanya kepentingan-kepentingan pelaku ekonomi politik studinya mungkin ke ekonomi politik. Cuman itu kalau ke ekonomi politik nanti frame-nya ya harus menggunakan ekonomi politik. Jadi dari perspektif ekonomi politiknya itu seperti apa? Kenapa sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu? Itu digali kepentingan politiknya apa?
kemudian juga kepentingan politik dari para pejabat yang cenderungnya mungkin nanti ada yang melindungi seperti apa. Nah, itu saya kira menarik ya, lebih menarik, lebih menantang kalau yang kedua. Cuman biasanya resistensinya juga lebih besar. Resistensinya lebih besar, kesulitannya lebih besar. Nanti dengan Pak Ali biasanya kalau kayak gitu, keahliannya Pak Ali biasanya dalam ekonomi politik biasanya akan berhubungan dengan Pak Ali. Kalau saya kayaknya saya kurang mendalami itu gitu kalau saya. Ya, tapi saya bisa dalam konteks ini mungkin dapat membantu dalam konteks metodologinya mungkin. Tapi kalau tentang studinya saya belum punya pengalaman mengkaji tentang ekonomi politik ya. Itu bukan keahlian saya gitu. Kalau kebijakan publik saya pernah melakukan tapi juga itu bukan keahlian saya. Kebijakan publik mungkin dalam konteks ini Bu Fitri ya ataupun Pak Taufik atau siapa ya lupa saya. Pak Sidik kalau nggak salah ya yang kesini-sini Pak Sidik. Jadi setiap dosen itu ada spesialisasinya juga sebenarnya ya. Bukan berarti saya juga apa namanya mengkaji politik, semua hal tentang politik saya menguasai enggak juga. Saya sih biasanya kalau di luar studi yang saya ini biasanya diberikan ke yang lain ya itu. Jadi nanti ada rekan-rekan dosen yang juga nanti akan membimbing Anda di sesuai dengan bidang keahlian dalam spesialisasi keilmuan politiknya gitu. Kalau saya biasanya lebih cenderung ke kajian-kajian tentang partai, kalau saya mah partai politik, ke kajian mengenai pemikiran politik, kalau saya atau masyarakat adat, masyarakat tradisional, budaya politik itu kalau saya ya. Nah, tapi kalau yang tadi tidak masalah, nggak masalah itu mah masalah persoalan kita kan tertariknya ke masalah isu apa gitu. Nanti dari kebijakan di fakultas akan diarahkan kepada dosen yang selama ini sudah punya pengalaman gitu maksudnya. Sudah punya pengalaman meneliti dalam eh, tema yang sama gitu. Seperti itu. Itu yang pertama ya, kira-kira ya nanti akan kita pertajam lagi. Nah, kalau yang kedua, sepertinya kalau bicara pengaruh itu harus menggunakan kuantitatif ya, kalau bisa pengaruh. Misalnya pengaruh media sosial X dulu Twitter ya. Pengaruh media sosial X itu ininya X-nya itu, variabel X-nya itu. Berarti variabel X-nya itu media sosial X terhadap partisipasi politik pemilih pemula studi kasus di komunitas K-pop kota Tasikmalaya, K-pop kota Tasikmalaya. Menarik, silakan ini juga. Cuman ini kalau kalau judulnya begini, nanti kecenderungannya akan akan lebih efektif menggunakan metode penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kualitatif jelas. Kalau yang pertama, kalau yang kedua ini memiliki kecenderungan kepada apa namanya itu metode penelitian kuantitatif karena terkait dengan pengaruh faktor X terhadap faktor Y gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin akan dikaji teori-teori tentang media sosialnya seperti apa. Tapi sebenarnya juga bisa juga ini juga diarahkan atau mungkin digeser gitu ya. Digeser menjadi penelitian kualitatif. Misalnya melihat apa namanya bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam media digital misalnya partisipasi politik pemula dalam dunia digital misalnya ya studi komunitas K-pop Tasikmalaya dalam media sosial X misalnya seperti itu. Jadi studi tentang partisipasi politik itu kan tidak hanya melihat hubungan X dan Y ya, tetapi bagaimana mendeskripsikan gitu, studi deskriptif, menggambarkan seperti apa sebetulnya partisipasi politik pemilih pemula K-pop itu ya dalam mungkin juga nanti harus ada momennya ya, apakah dalam pemilu misalnya lebih menarik lagi, misalnya eh, apakah mereka itu berpartisipasi tidak ketika mau ada pemilu, misalnya pemilihan presiden ataupun pemilihan bupati atau wali kota?
misalnya ya, walaupun mereka dianggap sebagai komunitas yang mungkin cenderungnya itu kepada budaya tertentu ya, budaya Korea ya, kalau K-pop ya, budaya Korea. Tapi ada nggak perbincangan-perbincangan mereka misalnya dalam politik gitu, dalam politik. Yang menarik dulu bisa menjadi komparasi ya, bisa menjadi komparasi. Dulu ada pernah meneliti tentang partisipasi politik komunitas Vespa Gembel di Pangandaran kalau nggak salah. Partisipasi politik Vespa Gembel, komunitas Vespa Gembel di Kabupaten Pangandaran yang diteliti oleh Tehnia dulu kakak tingkat Anda. Itu luar biasa. Jadi ternyata komunitas Vespa Gembel yang di apa namanya yang diklaim oleh masyarakat banyak mereka itu dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan, memakai baju compang-camping, Vespa yang jelek-jelek seperti itu ya. Kemudian membawa sampah-sampah kemana-mana. Nah ternyata mereka itu juga ada saatnya mereka ngobrol-ngobrol tentang siapa calon mereka dalam pemilu ternyata gitu ya, yang dianggap sebagai sampah masyarakat itu ternyata ada sisi-sisi baik, ada sisi baik yang itu tidak banyak diketahui orang gitu. Jadi penelitian Tehnia saat itu hanya hanya ingin mengetahui saja, mendeskripsikan saja eh, orang-orang yang dianggap tidak bermanfaat, orang-orang yang dianggap apa namanya itu tidak punya pekerjaan segala macam. Itu unik ya. Ternyata juga kasus di Jogja, saya juga pernah mendengarkan hasil studi tesis ya. Tesis waktu itu saya pernah menjadi peserta seminar tesis gitu ya tentang Vespa Gembel, komunitas Vespa Gembel yang ternyata mereka itu orang-orangnya itu adalah orang-orang yang terhormat juga. Ada dosen-dosen kalau di Jogja itu. Ada profesor yang juga masuk menjadi anggota Vespa Gembel kalau di Jogja mah. Unik itu. Nah, tapi kalau K-pop ini kan jauh lebih baik gitulah ya pandangannya masyarakat terhadap K-pop. Kalau K-pop kan lebih kekinian dan lebih apa namanya itu tidak pandangannya tidak senegatif terhadap Vespa Gembel gitu. Kalau K-pop kan dia satu komunitas yang konsen yang menyukai gitulah setidaknya, menyukai budaya-budaya Korea, khususnya yang kekinian apa itu ya? eh Lagu-lagu atau apa atau budaya lebih ke budaya biasanya artis-artis itu ya Korea ya drama Iya, bukan lagu. ya oh lagu ya biasanya lagu ya Iya, oh iya iya karena eh, eh, hmm, tertarik ngambil kasus ini tuh apa di grup juga, grup saya dengan teman-teman K-popper saya itu waktu kemarin di 2024 sebelum pemilu tuh emang sempet ngomongin ini juga Pak, hmm, iya iya sempat ngomongin pilihannya siapa, terus oh gitu nah itu kenapa menarik nggak ya serak ke heeh. ini gitu. Hmm. Bisa saja lebih disederhanakan misalnya dengan studi deskriptif tentang partisipasi politik ya, partisipasi politik komunitas K-pop Tasikmalaya. Nah, mau dikerucutkan dalam apa gitu? Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya misalnya tahun 2024. Nah, itu menarik membicarakan politik tapi dari komunitas yang dianggap jauh dari politik gitu. Lebih ke gaya hidup, lebih ke passion ya atau misalnya hobi gitu ya. Hobi atau ketertarikan tertentu. Tidak masalah saya kira justru kan kita lebih mengkaji kepada sisi-sisi yang menarik, unik gitu ya, yang mungkin dalam anggapan banyak orang itu tidak terpikirkan gitu ya. Aisyah ya dalam anggapan banyak orang itu eh, jadi aneh gitu. Oh, tidak terpikirkan ke arah sana gitu. Makanya kalau dalam penelitian itu jangan meneliti sesuatu yang taken for granted gitu. Jangan meneliti sesuatu yang apa adanya saja, tapi telitilah sesuatu yang menarik, yang tidak banyak orang melakukan itu dan unik gitu. Namun saya ini unik.
kalau tidak salah dulu Teh Lintang juga meneliti, bukan Lintang ya, siapa Lintang atau yang meneliti tentang ini ya, apa itu komik komik Jepang itu. Jadi dia punya punya ini punya hobi membaca komik Jepang itu ya. Komik Jepang atau apa yang ada gambar-gambar Jepang gitu ya, cerita-cerita itu, tapi disambungkan dengan politik gitu. Menarik juga disambungkan dengan politik. Kayak anak saya kan punya kegemaran itu baca komik-komik Jepang. Senang sekali baca ininya. Yang generasi sekarang itu kayaknya senang banget dengan budaya-budaya Jepang itu. Ya, karena pinter-pinter ya. Ya, tidak masalah itu. Saya kira penelitian itu kalau bisa yang sesuai dengan kegemaran kita. Supaya menarik juga nantinya. Supaya juga menjadi ilmu baru yang menarik ya, yang menarik untuk banyak orang. Jadi tidak hanya sekedar meneliti tentang kekuasaan yang terkait dengan politik prosedural semata gitu, tapi kalau bisa sih teliti juga tentang kehidupan sehari-hari terkait dengan hobi kita yang ada kaitan dengan unsur-unsur politik gitu. Yang penting bahwa itu nanti ada peta kajiannya. Kalau ini kan misalnya jelas peta kajiannya ya studi partisipasi politik gitu. Studinya partisipasi politik. Bahkan ini kalau menurut saya lebih politik dibandingkan yang nomor satu. Kalau nomor satu itu biasanya konfliknya dengan studi kebijakan publik. Jadi nanti Aisyah harus banyak unsur-unsur politik dikaji di sana. Harus banyak ada kepentingan-kepentingan ekonomi politiknya juga dikaji di sana. Karena kalau hanya sekedar unsur formal terkait dengan kebijakan publik, itu studinya sudah ada juga studi tentang administrasi negara dan administrasi publik gitu. Gitu ya, Aisyah ya. Ya silakan aja dilanjutkan ya, dilanjutkan menurut saya bagus. Ada tanggapan dulu? Udah, Pak. Mungkin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, silakan saja ya dilanjutkan. Saya kira ini sudah ke praktek ya. Yang lain silakan. Ada? Silakan yang lainnya. Mana tidak ada yang menyalakan kamera. Saya tadinya mau siapa yang menyalakan kamera. Kalau Nur Rahmi udah kemarin kalau nggak salah ya. Nur Rahmi udah. Mana tidak ada yang menyalakan kamera ini? Ketua kelasnya siapa ini? Jihan Nadira. Jihan Nadira. Jihan mendengarkan saya tidak? Mendengarkan, Pak. Ya, silakan. Mau sharing? Boleh, Pak. Boleh. Ya, silakan. Jihan. Depan. Jadi di sini tuh saya ngambil judul, di mana judul ini tuh masih dari kejadian yang hangat kemarin tentang advokasi media sosial dalam menggerakkan aksi protes 17+8 tuntutan rakyat di lingkungan Universitas Siliwangi gitu, Pak. Ya, advokasi media sosial dalam Dalam menggerakkan aksi protes 17+8 ya, tuntutan rakyat di Universitas Siliwangi. ya. Gimana penjelasannya? Eh Sebenarnya tuh tadi tuh saya juga sudah melihat-melihat teori yang ada di Google Scholar dan Mhm. kebetulan ada teori yang relevan untuk judul saya yaitu teori advokasi media. Ya, Nah, sebentar, Pak. ya boleh silakan. Jadi teori teori advokasi media ini itu mengungkapkan apakah media sosial tuh mampu untuk menjalankan fungsi advokatif
seperti kayak menyuarakan suara kelompok atau menyebarkan informasi alternatif dan juga membangun solidaritas maupun pentingnya akan menghasilkan perubahan untuk tuntutan tersebut. Nah, apakah media sosial itu relevan untuk melakukan fungsi advokatif ataukah hanya untuk sebagai tempat tren terbaru gitu dan tidak ada aksi nyatanya, tidak ada hasilnya seperti itu, Pak. Ya, Yang dimana kita tahu saat ini tuh media sosial tuh eh, banyak orang-orang yang mengganti foto profilnya menjadi pink hijau yang dimana profil tersebut tuh warnanya tuh terinspirasi dari yang kemarin eh, korban dari kekerasan demo yaitu ojol dan juga ada seorang perempuan yang berani menyuarakan pendapatnya di depan Polres langsung seperti itu, Pak. Nah, jadi ya, saya tuh pengen meneliti apakah media sosial tuh benar-benar bisa membantu menyuarakan advokasi dari suara rakyat maupun mendorong perubahan dari hasil tuntutan gitu menghasilkan atau hanya sebagai eh, tren semata saja gitu dan tidak ada hasil untuk perubahan tersebut seperti itu, Pak. ya. Baik, sudah, Jan. Sudah, Pak. Ya, baik, menarik juga ya. Mungkin ada Ya, Iya, Pak, mungkin ada tambahan dari Bapak gitu terkait judul ataupun latar belakang yang saya ambil itu sangat eh, ya, ini sekali dengan saya gitu. ya. Tentunya tema ini sangat terkait dengan politik ya, sangat terkait dengan Iya, politik. Apakah memang ini ada beberapa alternatif juga sih? Kalau yang sekarang diambil oleh Jihan, ini lebih cenderung kepada studi advokasinya. ya Advokasi gerakan itu sosial. lebih kepada advokasi. Sebenarnya advokasi itu berbeda dengan gerakan sosial ya sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Hmm, cuman sebenarnya terkait gitu ya. Tapi kalau gerakan sosial itu lebih kepada eh, apa namanya itu aksi yang lebih lebih ini lagi, lebih meluas lagi. Biasanya melibatkan banyak pihak gitu. Jadi Hmm, terjadi eskalasi dukungan ataupun apa namanya kesadaran mengalami peningkatan ataupun dukungan-dukungan terhadap aksi ini juga mengalami peningkatan. Apakah nanti akan konsen ke gerakan sosial atau hanya sekedar advokasi? Nah, kalau advokasi biasanya ini lebih cenderung kepada proyek kelompok civil society gitu. Proyek kelompok civil society di dalam menyelesaikan satu masalah tertentu. Dan bedanya antara advokasi dengan gerakan sosial, kalau advokasi ini lebih cenderung kepada level atau sekupnya perorangan atau kelompok tertentu, penyelesaian untuk kelompok tertentu. Misalnya tentang sengketa tanah, karena kelompok tertentu ataupun mungkin mengadvokasi masyarakat buta huruf misalnya contohnya ya atau mengadvokasi persoalan gender misalnya atau kelompok-kelompok menengah ke bawah lah gitu mereka-mereka yang harus atau yang harus di diadvokasi gitu. Nah, kalau gerakan sosial biasanya tidak sekedar project civil society atau CSR gitu ya. Tetapi juga lebih lebih meluas lagi melibatkan masyarakat. Jadi kita atau si lembaga civil society itu juga menggayat dukungan masyarakat secara luas, ya, menggayat dukungan masyarakat secara luas, tidak hanya sekedar proyek kita. Tidak apa-apa awalnya proyek kita misalnya tidak apa-apa, tetapi kalau gerakan sosial itu akan terjadi eskalasi dukungan gitu akan terjadi eskalasi dukungan bahwa seolah-olah persoalan itu bukan hanya persoalan kita dan kelompok kita, tetapi juga itu menjadi kelompok secara keseluruhan. Itu sehingga terjadilah biasanya penyamaan persepsi dan terjadi juga gerakan yang lebih masif dan ada tahapan-tahapan tersendiri nantinya sampai goalnya apa? Goal dari gerakan sosial itu apa? Nah, nanti
Jihan bisa saja apakah akan konsen ke gerakannya ataukah ke advokasinya. Kalau advokasi biasanya lebih terbatas kepada kelompok, tidak tidak masalah juga, tapi misalnya kalau kalau ingin ke kelompok, tapi kalau menurut saya mungkin nanti ini lebih menarik ke gerakan sosial gitu ya. Ingin melihat bagaimana media sosial ini mampu ataupun mampu atau tidak gitu untuk atau secara apa efektif atau tidak gitu ya dalam melakukan apa namanya itu perjuangan-perjuangan atau misalnya perbaikan-perbaikan gitu ya kelompok tertentu gitu ya. Kalau dalam hal ini studinya apa? Kelompok apa berarti ya? Advokasi apa? Pengennya di ruang lingkup mahasiswa Oh, Universitas Siliwangi, Pak. itu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Ya. Jadi Ya, harus difokuskan juga siapa yang akan diadvokasinya gitu. Atau siapa yang akan diperjuangkan kepentingannya itu. Ya, kepentingan aspirasi, misalnya aspirasi mahasiswa di Universitas Siliwangi gitu ya. Nah, juga nanti perlu dipikirkan juga apakah nanti media sosialnya akan dibatasi atau tidak gitu. Karena media sosial kan banyak ya. Apakah misalnya yang mungkin kalau kalau penglihatan Jan media sosial apa kira-kira yang efektif di Unsil yang sering di eh, Hmm. dari kemarin ramainya tuh di media sosial Instagram gitu, Pak. Nah, itu ya. Misalnya bisa saja media sosial Instagram ini juga dapat dijadikan sebagai media advokasi yang berlanjut kepada gerakan sosial yang efektif untuk pertama penyamaan isu misalnya. Penyamaan isu terhadap ketidakadilan ya tentunya ya. Terhadap ketidakadilan. Nah, tapi nanti isunya juga apakah mau dibatasi atau tidak. Biasanya sih kalau memudahkan dibatasi, yaitu dalam konteks hal ini misalnya apakah tentang DPR DPR RI yang Balelo misalnya ya kemarin ataukah lebih kepada ketidakadilan apa? Kalau ketidakadilan kan sulit diukurnya, luas gitu maksudnya. Jadi sepertinya nanti harus dilihat kasusnya apa gitu. Ya, kasusnya kalau yang demo kemarin kalau tidak salah sih kasusnya ya kasus DPR ya, awalnya di DPR RI itu ya. Iya, Eh, Pak, betul yang itu. apa itu kemarin DPR RI itu apa? Yang Penyalahguna. kenaikan gaji 3 juta itu. Oh ya itu ya, yang tentang apa namanya itu ketidakwajaran gitulah ya, ketidakwajaran. Nanti dibikin ininya lebih kepada isu apa gitu. Nah, menarik saya kira sudah banyak sebenarnya, tapi kalau khusus tentang kasus kemarin belum ada karena memang kasusnya baru ya, yang bulan itu teh apa? Bulan Agustus ya kemarin itu. September itu kemarin apa? Bulan apa itu? Bulan Agustus akhir. Agustus akhir kalau nggak salah ya, Agustus akhir itu. Nah, jadi ingin mengukur sebenarnya sejauh mana eh, apa itu namanya media Instagram, contohnya media Instagram itu efektif dalam menggalang menggalang dukungan dan juga penyamaan persepsi tentang isu politik. Dalam hal ini adalah kasus penyalahgunaan wewenang misalnya DPR RI ataupun kasus apa namanya apa tidak tidak respeknya DPR terhadap persoalan publik misalnya seperti itu. Ya itu nanti dibuatlah ininya apakah tentang respek karena jadi meluas ya kemarin itu isunya jadi meluas kepada apa represivitas aparat dan sebagainya itu yang kasus kemarin itu. Menarik saya kira. Nah, cuman pasti saran saya yang pertama batasi media sosialnya. Yang kedua, fokuskan isunya apa kemarin itu gitu ya. Tahunnya jelas berarti tahunnya 2025, waktunya juga jelas. Jadi dilihat nanti itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kan memuncaknya itu. Memuncaknya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus juga limitasi kegiatannya seperti apa atau goalnya. Goalnya kan kemarin kan ramai sekali. Terus anarkis gitu ya. Tapi kalau di Unsil saya kira kemarin mahasiswa Unsil
anarkis atau tidak? Ke DPRD ikut-ikutan anarkis atau enggak? Yang dilihat sih, iya Pak, Ada juga ya teman-teman ada ya. juga gitu. Nah itu Ada ya. juga yang datang ke DPR. Mm. Nah itu bisa saja mungkin masuk dalam dalam limitasi keterbatasan. Saya dengar juga kalau kasusnya di nasional itu ketika terjadi penjarahan ya, terjadi penjarahan-penjarahan itu ternyata mereka menggalang dukungan dan juga komunikasinya via media sosial gitu. Makanya pemerintah itu kan mematikan juga tuh, mematikan fitur-fitur tertentu dalam media sosial seperti tidak bisa share kan beberapa hari itu, tidak bisa share ke berbagai kelompok gitu ya. Itu mungkin ya strategi pemerintah gitu. Ya kalau di zaman sekarang saya kira eh, bagus ya dan di dalam apa namanya penggalangan dana, demonstrasi segala macam itu via media sosial lebih lebih efektif gitu dibandingkan mungkin lewat kumpul-kumpul secara langsung gitu. Tapi tentunya hal ini harus diteliti. Studi deskriptif tentang efektivitas media sosial misalnya. Ya terserah nanti ya kalimatnya. Studi deskriptif efektivitas media sosial dalam penggalangan isu apa gitu, seperti apa gitu. Nanti di ini lagi lah dimaksimalkan nanti ya, Jihan ya. Itu Jihan kira-kira gimana? Baik Pak, Ya, terima kasih Pak untuk saran-sarannya. Saya catat baik. ya Pak. Nanti saya perbaiki untuk kedepannya. Ya, baik ya. Silakan mudah-mudahan ya nanti mungkin kalau ini increase-nya apa ketertarikannya Jihan dalam persoalan gerakan sosial ini juga bisa nyambung nanti ke skripsi. Walaupun apakah isunya tetap akan bertahan ini ataukah mungkin ke demonstrasi-demonstrasi yang lain yang lebih menarik nanti ke depannya. Tapi kan kajiannya tetap sama gitu tentang Ya. advokasi atau gerakan sosial gitu ya. Mengapa suka advokasi? Apakah punya latar belakang advokasi atau enggak? Tidak, LSM atau tapi tidak? pengen mencoba meneliti aja Pak. Oh gitu. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih ya, Jihan ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan satu lagi, siapa? Satu lagi. Izin masuk, Pak. Ya, siapa ini? Silva. Pak, maaf sebelumnya ada kendala untuk kameranya. Mungkin saya Oh, baik, tidak matikan apa-apa, tidak apa-apa. silakan ya. Ya, silakan, siapa? Kalau saya di sini judulnya mungkin masih berkaitan dengan ruang media sosial. Namun Mm-mm. saya juga berkaitan dengan komunikasi politiknya juga. Untuk judulnya ini saya media sosial sebagai ruang pembentukan opini politik generasi zilenial, studi kualitatif pada mahasiswa perguruan tinggi di Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk judulnya biar lebih spesifik, apakah harus diganti ke Universitas Siliwangi atau sudah cukup aja? Nah, Baik. untuk Coba diulangi lagi tadi. Media sosial sebagai ruang. ruang pembentukan opini politik generasi zilenial, studi kualitatif pada mahasiswa perguruan tinggi di Tasikmalaya. Nah, untuk judulnya ini, Bapak, mungkin apakah ada saran untuk diubah lebih spesifik ke Universitas Siliwangi Ya, ataukah tidak perlu? Nah, ya, ya. untuk Generasi topiknya ini milenial atau generasi Gen Z beda ya? Beda Gen lagi ya? Z, Pak. Ya, Ya, zilenial, Pak, Gen Z. milenial ya. Ya, Gen baik. Z, Pak. Oh, Genji kan? Gen, Genji kan harusnya ya. Genji ya. ya, Maksudnya ya, konsennya ke sekarang ini, ke anak-anak sekarang kan, yang baru ya. ya. Nah, ya Ya, oke. untuk opininya ini mungkin saya ambil di 2024 sampai 2025 yang kemarin lagi heboh. Hmm, hmm, hmm. Terus untuk rumusan masalahnya mungkin di sini akan membahas pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa generasi zilenial. Terus peran media sosial juga dalam membentuk opini mahasiswa generasi zilenial. Kemudian
faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan atau keraguan mahasiswa terhadap informasi politik di media sosial dan bagaimana dampak media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa generasi zilenial. Ya, Nah, untuk batasan penelitiannya mungkin saya di sini dibatasi untuk mahasiswa perguruan tinggi di Tasikmalaya atau lebih spesifiknya mungkin di Universitas Siliwangi. Nah, untuk media sosialnya juga saya membatasi seperti media Instagram, TikTok, dan X, dan mungkin saya akan tambahkan YouTube juga. Nah, untuk fokus penelitian ini juga saya mungkin hanya akan membahas pembentukan opini politiknya saja gitu, Pak. Segitu aja. Mungkin kalau ada saran atau perbaikan, ya. ya, Jadi fokusnya kepada pembentukan opini ya, ya kepada Gen Z, pembentukan opini. Gen Z Iya, itu ya. iya, Pak. Ya, baik. Menurut saya ini agak sudah agak mulai terfokus ya. Jadi saya tidak terlalu banyak saran mungkin, tapi ada beberapa saran. Hampir mirip sebenarnya dengan yang tadi, cuman ini lebih kepada fokus pembentukan pembentukan opini rekan-rekan ya, opini publik gitu ya, kepada pembentukan opini publik. Jadi peran media sosial gitu ya, melihat peran media sosial tentunya media sosial nanti perlu dicatat, perlu di apa namanya itu, apakah ya, apakah perlu dibatasi atau tidak. Sebenarnya persoalan membatasi media sosial atau tidak itu juga tergantung dari kemampuan kita atau akses kita terhadap media sosial yang bersangkutan. Apakah mau digabung misalnya yang mungkin lebih pengaruhnya lebih besar gitu ya. Pengaruhnya lebih besar dan juga banyak dipakai. Yang secara real media sosial itu dipakai oleh Gen Z, Gen Z itu gitu ya. Eh, Biasanya sih kalau yang rata-rata apa? Yang dipakai ya yang rame itu. TikTok, Instagram atau apa? Gen Z itu. Untuk Atau saat ini Facebook. mungkin TikTok, Instagram, sama X, Pak. Tiga Sama X platform ya. itu aja. Iya, Jadi tiga, tiga itu yang paling dominan ya. iya, Pak. Oh gitu ya. Itu kenapa kira-kira? Nah, saya juga sambil belajar. Kira-kira kenapa kok yang paling dominan itu X kemudian apa? Instagram. Kalau Instagram saya juga punya Instagram, cuman tidak terlalu aktif. Terus apa? TikTok. Iya, Pak, TikTok. Ya. Kira-kira kenapa tiga itu yang biasanya lebih ini ya, lebih dominan untuk generasi Z itu? Apakah lebih simpel ataukah juga mudah penyampaian pesannya itu simpel, mudah, singkat, padat, jelas itu apa gimana biasanya? Dan memang kalau kalau di Instagram itu ya, kalau di Instagram itu biasanya eh, pesan-pesannya singkat gitu ya, tapi mudah untuk menyebar gitu, mudah untuk menyebar. Kalau udah masuk ke Instagram yang apa namanya, yang diikuti oleh banyak orang itu kan biasanya jadi viral gitu, viral biasanya gitu. TikTok juga demikian ya biasanya. Ya, Pak. Mungkin kalau dilihatnya itu dari banyaknya konten seperti influencer yang membagikan konten-konten Ya. tentang politik, itu juga mungkin berpengaruh. Terus juga Hmm. media kreator TikTok juga sering membahas isu-isu politik. Itu mungkin untuk TikTok, tapi kalau untuk Twitter itu biasanya orang-orang sebentar Pak, ini teksnya hilang. Ya, ya silakan. Twitter itu media X kan ya, media X. Ya Pak X. Cuman saya lihat kalau Twitter itu lebih terbuka ya, ininya lebih terbuka gitu, lebih bebas gitu ya. Twitter yang X, media X itu. Kalau Instagram itu kan orang tidak bisa dengan seenaknya. Misalnya saya bisa mengunci ya, kayak Facebook. Facebook kan bisa dikunci ya.
Kalau Instagram juga bisa dikunci. Tapi nggak tahu saya kalau Twitter tuh, kalau X itu kayaknya lebih bebas kayaknya. Informasinya lebih cepat juga. Nah, mungkin untuk media X itu saya kurang tahu. Di sini juga saya akan lebih apa meneliti, menganalisis juga lebih jauh Pak untuk media X karena saya juga jarang menggunakan Pak. Saya Oh lebih gitu. ke media TikTok dan Instagram. Oh gitu. Tapi rencananya penelitian ini mau yang tiga itu. Ya Iya tentunya Pak, yang tiga itu. silakan saja nanti di ini juga dikaji lagi. Mungkin juga memperhatikan akses ya, akses dari Silpa nanti terhadap tiga media itu yang kira-kira lebih efektif nantinya, lebih memudahkan apakah mau TikTok dan Instagram ataukah ditambah media X itu. Ketiga-tiganya tentunya semakin banyak media yang dijadikan fokus penelitian semakin bagus, tapi tantangannya semakin tinggi gitu aja sih sebenarnya. Jadi semakin banyak media, semakin tantangannya akan semakin tinggi karena kita akan membuat kesimpulan dari tiga media itu gitu. Seberapa efektifkah apa peran Gen Z ya dalam menggunakan media sosial tersebut dalam pembentukan opini publik ya, dalam pembentukan opini publik. Ya, tentunya nanti mungkin ini juga kalau lebih bagusnya lagi, kalau untuk mengukur seperti apa efektifnya, nanti harus dilihat juga eh, studi fokus opini publiknya itu apa, untuk apa, misalnya kasus apa, misalnya contohnya kasus kekerasan seksual, misalnya contoh ya ini ya, Silpa ya, misalnya Iya Pak. dalam kasus kekerasan seksual, bisa saja studinya yang terjadi di FISIP atau di Unsil gitu. Yang terjadi di 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 FISIP kan ada ya kasus ya, tahu nggak? Iya Pak ada. Atau di Unsil gitu ya, di Unsil misalnya tentang kekerasan seksual ataupun kasus lain lah, itu terserah Silpa nantinya eh, seperti seperti apa tingkat efektivitas dalam penggalangan opini ya, untuk apakah itu mempertanyakan satu kebijakan tertentu, ataukah kelambanan dalam membuat kebijakan, ataukah misalnya lain-lain yang terakhir kemarin itu misalnya kalau dalam persoalan kebijakan itu tentang merit system ya, tentang merit system dalam penunjukan kepala dinas oleh wali kota itu sampai rame kan di media sosial Instagram kalau nggak salah sama yang Piman, kasusnya Piman sampai kan mau di apa namanya, mau ada di hak interpelasi atau hak angket dari DPRD, itu hanya sekedar dari Instagram padahal. Jadi ternyata di masa saat ini itu dan rata-rata yang aktif itu generasi Z ya, Gen Z itu mereka juga apa namanya melek gitu ya, melek politik, melek informasi. Saya juga unik juga kemarin yang kasusnya penjarahan-penjarahan itu ternyata banyak juga selain bukan mahasiswa justru yang melakukan aksi penjarahan itu kayak di Banjar, Tasik, khususnya yang Banjar kasus di Banjar itu kan terjadi penjarahan dan pengerusakan di kantor DPRD Banjar itu ternyata pelakunya anak-anak SDM ataupun SMP, bahkan ada SMP, dan mereka mengaku menerima pesan-pesan itu ataupun penggalangannya melalui media Twitter, ini bukan Twitter, TikTok gitu kan, melalui TikTok. Ya, jadi dengan informasi-informasi yang singkat, padat, ternyata juga berpengaruh ya terhadap pembentukan opini publik. Ya, pembentukan opini publik di masyarakat, di kalangan khususnya mereka yang melek teknologi dan digital, generasi Z ini gitu. Nah, jadi eh, saya bahkan berangan-angan ataupun menganggap gitu, anggapan dasar saya, mungkin mereka itu banyak banyak terprovokasi atau tergerak kemarin itu karena mereka melek melek teknologi. Beda mungkin dengan yang seusia saya misalnya, yang kalaupun menggunakan handphone ataupun Android itu tidak semelek atau tidak real time gitu ya, tidak real time
menggunakan Android untuk kepentingan-kepentingan. Saya juga kemarin informasi-informasi tentang demo itu kan juga terbatas ya. Mungkin saya melalui siaran langsung live di TV-TV melalui YouTube channel kalau saya. Karena saya kan tidak punya TikTok, tidak punya Twitter gitu. Paling Instagram pun tidak aktif gitu. Jadi ada tipikal-tipikal usia masa kini yang mereka ini beda dengan anak saya yang usia-usia sudah SD, SMP itu ternyata mereka rata-rata punya akun TikTok gitu. Punya akun TikTok, punya Instagram dan mereka melakukan komunikasi komunikasi yang efektif dan cepat gitu. Levelnya itu bukan lagi model menit tapi detik gitu informasinya detik per detik. Jadi ternyata anak saya itu lebih lebih tahu ketika katanya mau penjarahan rumahnya Sahroni, itu mereka udah tahu sebentar lagi katanya mau rumah Sahroni mau dijarah. Sebentar lagi rumahnya itu siapa yang satunya lagi Sri Mulyani mau dijarah. Ternyata benar, bahkan saya belum tahu. Informasi itu tahu setelah melalui YouTube saja, setelah benar-benar rumah itu dijarah gitu kan. Nah, jadi ternyata beberapa menit sebelum kejadian itu mereka-mereka yang melek terhadap TikTok gitu kan itu mereka ternyata sudah tahu gitu dan benar terjadi gitu kan. Nah itu ngerinya ya, uniknya itu unik, ngeri dan juga secepat itukah gitu. Secepat itukah apa namanya pembentukan opini publik ya. Orang kan tidak melihat tidak memikirkan jangka panjang baik benar seperti apa. Yang penting opini publik terbentuk dalam bahkan bahkan dalam hitungannya hitungan menit, hitungan detik gitu. Apalagi kalau kemudian dalam hitungan mungkin sehari 2 hari lebih lebih masif lagi gitu. Sehingga nanti ke depannya ini dapat berpotensi untuk dilakukan penelitian untuk kasus-kasus politik tertentu. Bisa saja penggalangan-penggalangan itu demonstrasi itu nanti lebih kepada demonstrasi digital nantinya gitu ke depannya itu lebih efektif seperti itu. Itu sih Pak kira-kira ya. Jadi ya bagus saya kira nanti kalau fokusnya itu nanti lo melihat pola penggunaan media sosialnya itu seperti apa, apakah itu polanya itu interaktif atau misalnya melalui eh, apa itu iklan-iklan singkat atau iklan layanan masyarakat atau juga bagaimana mereka memposisikan media sosial itu seperti apa gitu ya, Sipa ya, Silpa ya. Bagaimana mereka memposisikan media sosial mereka itu yang hanya tinggal pencet pakai tangan saja, pakai nulis beberapa huruf itu bagaimana mereka memperlakukannya. Kemudian bagaimana opini publik itu mereka bentuk? Apakah dengan melakukan petisi kan gitu ya kira-kira ya? Apakah dengan melakukan petisi, apakah dengan misalnya membuat apa itu sejenis tuntutan-tuntutan ya, yang kemudian di like, di share dan sebagainya gitu kan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun mempercepat atau kesulitan-kesulitan itu seperti saya kira itu udah bagus ya. Eh ininya apa namanya pengspesialisasian dari rumusan masalahnya udah bagus. Jadi ini kajiannya tentang rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya saya kira tadi sudah cukup tajam. Sudah ada penspesialisasian dari rumusan masalah dari pertanyaan induknya. Pertanyaan induknya itu kan bagaimanakah pembentukan opini dilakukan di dalam media sosial itu? Apakah TikTok nanti oleh generasi Z di mana gitu ya? Nah itu. Apakah di Unsil ataukah di mana itu yang mungkin Sipa sudah menentukan belum? Di Unsil atau di mana? Sudah Kak di Unsil. Di Sama Unsil ya. judulnya juga mau mau dirubah juga Kak. Mau dispesifikasi ke Universitas Siliwangi. Nah, itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Saya kira tinggal dirubah-rubah dikit, tinggal ada ketika ada diskusi lagi di disempurnakan lagi, tidak usah mikir-mikir yang apa namanya, yang terlalu sulit. Kayaknya kalau ini sudah matang, tinggal nanti diinikan lagi, disempurnakan lagi dalam metodologi politik, udah deh jadi skripsi. Tinggal nanti dipikirkan lagi, mungkin studi kasusnya aja kalau mau. Studi kasusnya mungkin yang lebih menarik
menyesuaikan dengan waktu karena ini mungkin Silpa ya dalam konteks skripsi mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun ya, setahun atau 2 tahun, setahun setengah lagi kayaknya. Ya, tapi sih cepat saya kira ini. Menarik ini, saya kira menarik temanya kekinian dan juga apa menuntut orang termasuk saya sendiri untuk ingin tahu. Saya benar ingin tahu, saya juga ingin tahu seefektif apakah gitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang saya juga ingin meneliti sebenarnya, ingin meneliti tapi belum sempat meneliti tentang media sosial ini. Seefektif apa sih media sosial itu di dalam pembentukan opini publik gitu. Ya, itu sih Pak ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk Ya, sarannya. Saya sudah sama-sama. catat. Jadi bukan Ya, hanya makasih. kepenasaran Silpa, tapi saya sendiri pun penasaran. Saya sendiri pun eh, sama belajar belajar lagi tentang konteks ini mah karena saya belum banyak meneliti tentang ini gitu, tentang media sosial ini, tingkat keefektifan dari media sosial. Itu ya, Silpa sementara ya. Silakan dilanjut saja. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah cukup malam ya penyampaian dari mata kuliah kualitatif ini. Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan teman-teman di dalam mata kuliah ini. Menarik walaupun melalui daring, tapi tidak apa namanya tidak serta-merta tidak efektif ya di dalam penyampaian. Dan saya rekam ya, ini rekan-rekan saya rekam nanti saya berikan rekamannya dalam channel YouTube lah supaya teman-teman juga menonton dari awal sampai akhir tentang penyampaian ini. Jadi kita tadi sudah setidaknya sudah membahas tiga praktek dari rekan-rekan kita. Dan ini saya kira juga polanya hampir sama dengan yang sedang dibuat oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saran-saran yang saya berikan kepada teman-teman yang tadi 3 orang itu yang mungkin saja kontekstual dan hampir mirip dengan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi oleh teman-teman juga. Ya, nanti mungkin saya juga minta progress report ya yang kalau bisa sih ketua kelas nanti bikinkan linknya di Google Doc gitu, dibikinkan linknya Google Doc yang setiap mahasiswa punya file tersendiri dan file itu dapat diupgrade setiap seminggu sekali untuk sampai kepada proposal nantinya gitu. Ya, siapa ketua kelasnya? Tolong dibantukan nanti ya untuk dibuatkan link Google Doc-nya. Nanti saya bisa melihat seperti apa proses proses yang dibuat oleh teman-teman gitu. Baik, itu saja. Kita langsung ke absensi. Silakan teman-teman di atau hadir semua. Ya, ini hadir semua atau tidak? Bentar ya. Ya, Dek. Kenapa, Dek? Sebentar, Papa belum selesai ini sedang. Sudah terlihat ya presensinya?